Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Aprilia, NIM F1B020149 dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pada kali ini, kita akan membahas tentang hakikat technopreneurship. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian dari technopreneurship. Jadi, technopreneurship adalah perpaduan dari dua kata, yaitu techno yang berarti teknologi dan entrepreneur yang berarti kewirausahaan. Technopreneurship dapat diartikan sebagai bisnis atau usaha yang berbasis teknologi, sehingga tak hanya keahlian dalam berbisnis dan berwirausaha, tetapi pengetahuan akan teknologi yang berkembang juga dibutuhkan. Selanjutnya, kepribadian technopreneur. Nick Laland mengajukan konsep Need for Achievement yang diartikan sebagai virus kepribadian yang menyebabkan seseorang ingin selalu berbuat lebih baik dan terus maju, selalu berpikir untuk berbuat yang lebih baik dan memiliki tujuan yang realistik dengan mengambil resiko yang benar-benar telah diperhitungkan. Selanjutnya, karakter pembentuk technopreneur. Spirit dan karakter technopreneur dibentuk oleh 3 komponen utama pembentuk, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal. Intrapersonal dan interpersonal merupakan komponen dari faktor soft skill, sedangkan ekstrapersonal adalah berhubungan dengan kemampuan untuk mampu memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar mampu diimplementasikan secara lebih meluas dampaknya. Selanjutnya, manfaat pengembangan technopreneur. Salah satu manfaat pengembangan technopreneur adalah memudahkan orang untuk tetap berhubungan satu sama lain dan menghasilkan beberapa produk yang tidak dapat diprediksi serta solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, technopreneur juga memberikan manfaat lain bagi masyarakat dan bangsa yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan manusia. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi berorientasi technopreneur. Hasil survei dan benchmark yang dilakukan King Park University pada tahun 2006 terhadap lulusannya dan lulusan universitas di Singapura menunjukkan bahwa pendidikan membantu seseorang dalam melakukan start-up bisnis. Selanjutnya, adapun keterampilan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan dalam melakukan start-up bisnis. Yang pertama yaitu kemampuan komunikasi. Komunikasi ini merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha, mengingat komunikasi yang baik akan berdampak pada hasil yang lebih baik pula. Adanya komunikasi juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman. Dalam kegiatan pemasaran misalnya, dibutuhkan komunikasi yang baik kepada konsumen agar produk bisa diterima sepenuhnya. Jika komunikasi yang terjalin tidak efektif, maka kesempatan untuk sukses bisa saja hilang, mengingat mengelola orang dan membangun hubungan dengan baik tentu memerlukan komunikasi yang sangat tepat. Selanjutnya yang kedua, pembuatan bisnis plan. Fungsi dari dibuatnya bisnis plan adalah menjadi acuan bagi pebisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, business plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis memegang peranan penting untuk kemajuan karir. Berbeda dengan soft skill, hard skill alias keterampilan teknis ini adalah kemampuan utama kita untuk bekerja. Tanpa keterampilan teknis, maka kita tidak bisa bekerja di bidang yang diinginkan. Selanjutnya yang keempat yaitu manajemen dan memotivasi orang. Secara umum, manajemen berarti kegiatan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan pada sebuah usaha. Seluruh aktivitas tersebut bertujuan agar usaha dapat mencapai target. Kemudian, dengan adanya sebuah motivasi, tentunya akan membuat kita lebih bersemangat dalam mempersiapkan maupun mengembangkan usaha. Bagi yang baru mulai berbisnis, tentunya akan dihadapi oleh berbagai tantangan dan masalah dalam mencapai kesuksesan. Selanjutnya, hasil survei juga menunjukkan bahwa kualitas yang
diperlukan untuk membuat mereka sebagai lulusan perguruan tinggi dalam melakukan setup bisnis adalah yang pertama teamwork. Teamwork bisa diartikan kerja tim atau kerjasama. Teamwork atau kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Yang kedua, leadership. Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Yang ketiga, etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Keempat, inovasi. Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan dari pemanfaatan suatu benda atau produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki suatu nilai yang lebih berarti. Selanjutnya, dari hasil survei di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor soft skill yang perlu dikembangkan dalam KBK adalah yang pertama, kemampuan komunikasi, termasuk kemampuan menuliskan ide dan mempresentasikan rasionalitas dari ide tersebut secara kriteria ekonomis. Yang kedua, kemampuan untuk memimpin, memotivasi orang lain, dan bekerja sama dalam tim yang tangguh. Yang ketiga, kemampuan untuk berinovasi dengan pola pikir yang kreatif. Yang keempat, kemampuan memahami etika bisnis. Selanjutnya, peranan pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan spirit technopreneur. Pemerintah dalam hal ini adalah penentu grand strategi tentang hendak kemana knowledge-based economy Indonesia ini akan diarahkan untuk mencapai daya saing. Sedangkan perguruan tinggi harus mampu menerjemahkan grand strategi tersebut ke dalam renstra dan renov yang tepat, termasuk penciptaan kultur akademis yang mendukung berkembangnya spirit technopreneur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.